Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028-333-4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara, kita siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita, posisi yang terbaik biar kita memberikan terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa situasi apapun yang terjadi kita alami hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan tetap baik atas kehidupan kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan kasih setiamu ada di kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami ini Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Mari kita akan pujian ini katakan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
ucapan syukur kami ini Tuhan kami memberikan kepadamu Tuhan. Segala hati kami, isi hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dunia-dunia hari ini semakin jahat Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan kepadamu Bapa. Hanya di dalammu Tuhan Kau yang memberikan kami kekuatan. Hanya di dalammu Tuhan Kau yang memberikan kami harapan. Hanya di dalammu Tuhan yang Kau yang memberikan kami terobosan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi, kami lebih dalam lagi Tuhan. Bela Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu tidak membatasi hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami siap ingin memuji, kami siap berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan kami siap antusias dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita percaya kami serukan nama-Mu Yesus. Mari kita semua angkat pujian ini. Mari kita di rumah masing-masing kita percaya bahwa kita akan memuji Tuhan. Katakan amin.
kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Terima kasih
firman-Mu Tuhan. Kami siap dengan kebenaran firman-Mu Yesus. Pakai hidup kami ini Bapa. Pakai hidup kami ini Yesus. Biarlah Engkau membuka mata kami, hati kami, telinga kami untuk kami mendengar kebenaran-Mu Yesus. Dan biarlah kami tetap percaya bahwa siapapun yang kami berbicara pada hari ini Tuhan, biarlah itu terus memerdekakan dalam hidup kami. Karena firman-Mu katakan bahwa firman-Mu, kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami Tuhan, setiap orang yang percaya kepada-Mu Yesus. Dan biarlah hari ini Tuhan, biarlah kami dimerdekakan, biarlah kami dimenangkan Tuhan lewat firman-Mu Yesus. Biarlah kami menunggukan setiap firman-Mu Tuhan dan hamba-Mu yang berbicara pada hari ini Yesus. Biarlah setiap kami, diberikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, berikan kami sesuatu hal yang baru dalam hidup kami ini Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Bapak, Engkau beracara lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Halo, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari setiap kita yang sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, buka hati kita, minta tuntunan Roh Kudus untuk terus tinggal dan bekerja untuk firman yang ditaburi ini boleh kita mengerti dan kita boleh terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama saudara di dalam Injil Lukas pasal ke-9 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-48. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Cerita di dalam Injil Lukas pasal 9 ini sama dengan yang ada di Injil Matius. Jadi ditulis di dalam tiga kitab ya. Dalam kitab Matius ada Matius 18 ayat 1 sampai 5 dan dalam kitab Markus 9 33 sampai 37. Pada waktu itu murid-murid belum berkumpul di rumah, tapi mereka sedang dalam perjalanan dan mereka mulai bertanya satu dengan yang lain, berdiskusi, lagi ngobrol. Tiba-tiba murid-murid ini berantem saudara. Kalau ditulis dalam Injil Lukas, mereka bertengkar tentang sesuatu. Nah, hari ini kita mau lihat nih saudara ya. Kita mau lihat ada masalah apa sih? Gitu, kita deteksi sama-sama. Masalahnya ini apa? Gitu. Di ayat ke-46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Ini pertengkarannya tentang apa? Tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Pada waktu di perjalanan mungkin Petrus bilang gini sama Yakobus sama Yohanes, tadi kan Yesus abis ngobrol tentang penderitaan yang akan dia alami nih. Terus abis itu dia cerita tentang kematiannya gitu ya. Bukannya bersimpati atau empati gitu ya. Tapi tiba-tiba di dalam diri para murid ini muncul sebuah keakuan diri, kesombongan, sebuah ambisi untuk menjadi yang terbesar. Lalu mungkin Petrus bilang gini, kalau nanti Yesus mati mungkin ya, atau dia pergi gitu, atau dia menderita, siapa nih yang bakal gantiin? Kalau menurut aku sih, aku yang paling pas gantiin Yesus. Kenapa? Nih guys, aku tuh kalau misalnya di mana-mana, aku selalu bertindak cepat. Gercep aku orangnya, bener nggak? Ingat nggak waktu ada kejadian ini? Aku yang paling gercep kan? Terus bukan cuman itu, lihat nggak waktu Yesus bertanya siapa tentang dirinya, yang jawab paling benar aku, gitu ya? Kayaknya itu udah tanda deh. Lalu Yakobus mungkin bilang gini, Petrus, kamu tahu nggak waktu itu Yesus pernah ngajak aku berdoa bersama. Terus waktu itu Yesus membicarakan sesuatu kepada aku yang dia nggak kasih tahu ke kalian. Mungkin Yakobus bilang kayak gitu. Lalu Yohanes mungkin bilang gini, teman-teman, orang-orang tuh menganggap bahwa aku tuh anak yang paling disayang atau murid kesayangannya Yesus gitu. Aku pikir aku yang terbesar lah gitu. Lalu dari diskusi seperti itu sampai berantem nih saudara, sampai bertengkar. Nah ini masalahnya.
Apa sih yang mereka pertengkarkan? Kenapa mereka bisa bertengkar hanya karena mencari siapa yang terbesar? Karena masalah mencari yang terbesar adalah masalah keakuan. Kita udah deteksi sama-sama masalah yang terjadi sama para murid ya. Tahukah saudara? Coba kita melihat diri kita. Apakah hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan mau bilang, ya, ini adalah hal yang sering banget terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman ini ditulis untuk setiap kita. Saudara, saya sering banget melihat dan mungkin juga saya pernah melakukannya gitu ya. Saya pernah melakukannya. Ketika kita mulai berbicara satu dengan yang lain, kita mulai menonjolkan diri kita. Misalnya ada ibu-ibu 3 lagi ngumpul. Anak aku iya sekarang 5 tahun, tapi dia udah bisa bahasa Inggris lancar banget loh. Jadi kalau kita ngomong sama dia, jawabannya selalu bahasa Inggris tuh, bunda-bunda gitu ya, panggilnya bun ya. Jadi dia bilang, iya sudah lancar kayak air. Terus yang ibu B gak mau kalah, dia bilang, anak aku tuh ya, dia sih baru 4 tahun, tapi dia udah bisa bahasa Jepang. Dia tuh nonton YouTube gitu, bun. Jadi kalau dia nonton YouTube, itu dia selalu bisa nyanyiin dan lengkap banget, persis banget sama apa yang dinyanyiin di YouTube bahasanya. Gitu. Terus bunda yang ketiga nggak mau kalah juga, dia bilang, anak aku sih baru 2 tahun ya, gitu ya. Tapi oh ya ampun, udah jago banget lari dance-nya. Dia bisa ngikutin dance K-pop gitu ya, sampai sebegitu persisnya gitu. Masing-masing pengen lebih unggul dari orang lain ya. Kadang-kadang kalau suami istri berantem, suami mulai bilang ke istrinya gini, kamu sih nggak bisa diatur. Kalau ada masalah bukannya mencari solusi sama masalahnya, tapi kita mulai menghakimi, kita mulai menilai, kita mulai memberi label kelemahan-kelemahan karakter pasangan kita. Kita keluarin tuh semua. Kamu emang otaknya nggak pernah dipakai, makanya otaknya dipakai, taruh itu jangan sembarangan, kayak gini. Kamu tahu nggak? Gitu ya. Kita mulai melontarkan kata-kata dengan emosi, dan kita merendahkan dengan memberitahukan dan mengeluarkan semua kelemahan-kelemahan dari pasangan kita. Yang pasangannya nggak mau kalah, dia bilang gini, kamu tuh mau berkuasa atas segala sesuatu ya, kamu lihat aja diri kamu, ngaca sana di cermin, ngaca kalau kamu tuh orangnya kayak gini, dari dulu orang-orang tuh udah tahu kamu kayak gitu, terus belum lagi kamu suka ngomongin orang kesana kesini, coba tuh ngaca gitu kan. Saling menyerang, saling melemahkan satu dengan yang lain. Apa sih gunanya? Karena keakuan, karena aku lebih baik dari kamu, makanya aku kasih tahu nih kelemahan-kelemahan kamu. Ketika aku mengeluarkan semua kelemahan kamu, menuduh-nuduh kamu dengan semua karakter-karakter kamu yang jelek gitu, aku merasa jauh di atas kamu loh. Aku merasa jauh di atas kamu. Mungkin kita berbicara gitu ya sama pasangan kita. Mungkin kita nggak berbicara juga, tapi di dalam diri kita, keakuan itu sebenarnya muncul gitu ya. Jadi ada keakuan yang muncul. Bahkan ini bukan tentang diri kita aja ya. Kadang-kadang keakuan itu muncul. Kadang-kadang kita tuh punya keakuan dan pengen menjadi yang terbesar, terunggul, tapi kita tuh dompleng prestasi atau kesuksesan orang lain. Misalnya, waktu itu pernah tuh ada sedikit kayak netizen tuh berantem. Bukan berantem, kayak adu argumen gitu ya. Adu argumen siapa pegang siapa waktu si MC Indonesian Idol berubah. Jadi MC Indonesian Idol itu terkenalnya Daniel Mananta ya. Lalu diganti sama Boy William, inget ya. Jadi netizen tuh bilang gini, Indonesian Idol tanpa Daniel Mananta bukanlah Indonesian Idol. Indonesian Idol, aduh Boy William anak kemarin sore. Terus ada yang bilang gini, Daniel Mananta itu nggak bagus. Tapi ada yang bilang bahwa MC terbaik, MC terbesar sepanjang sejarah Indonesian Idol adalah Daniel Mananta, gitu ya. Banyak yang mengurutkan, terus abis itu kita lihat mereka bangga dengan memegang seseorang dengan prestasi-prestasi orang-orang tersebut. Kadang-kadang itu terjadi juga, misalnya kita bilang bahwa ini pendeta A lebih bagus dari pendeta B. Aku sih kalau dengerin pendeta yang ini nih gitu, yang pengajarannya keren-keren banget, yang 2 jam gitu, yang aku nggak berasa tiba-tiba,
ini khotbahnya enak banget gitu. Lalu pendeta yang ini baru 3 menit aku udah ngantuk gitu kan. Terus ada yang bilang, tapi kalau pendeta ini biasanya kalau dia menyanyi atau dia worship gitu ya, itu aku bisa rebah 5 kali dalam satu lagu. Jadi kita suka membandingkan. Kita manusia, kita memang gak pernah lepas dari penilaian ya. Tapi itu yang kadang membuat keakuan di dalam diri kita muncul. Ada sesuatu tentang aku harus lebih unggul daripada orang lain. Gak mau kalah, harus jadi yang terhebat, harus jadi yang terbesar, harus jadi yang terkeren gitu ya. Nah, kita udah deteksi nih masalahnya ya nggak saudara? Mari kita melihat lagi ke hati kita. Bener nggak? Kita suka gosipin orang, kita suka menunjukkan kelemahan orang lain. Menunjukkan kelemahan orang lain itu tanda bahwa kita sedang nggak rendah hati. Bahwa itu tanda bahwa kita menonjolkan keakuan kita supaya kita lebih daripada orang itu. Bahkan ada perasaan semu yang bilang kalau kita jelek-jelekin orang lain, kalau kita gosipin orang lain, kita bilang karakter-karakter lemahnya, kita keluarin ke teman-teman kita gitu ya. Nah, kita tuh ngerasa dalam perasaan kita bahwa kita lebih baik daripada orang itu. Itu tanda keakuan. Itu tanda sama seperti yang murid-murid lakukan. Mereka mencari siapa yang terbesar. Sekarang yuk kita terus lihat, oh iya ya, aku tuh masih punya keakuan. Ketika aku berhubungan dengan pasangan, dalam lingkungan sosial aku, ada banyak keakuan di dalam diri aku. Nah hari ini, Yesus mau kasih kita jawaban. Firman Tuhan akan memberikan kita jawaban saudara hari ini buat kita semua. Kita masuk ke ayatnya yang ke-47, tadi kita sudah baca sampai ayatnya yang ke-48. Dari ayatnya 47 sampai ayatnya 48, Yesus mau bicara satu hal untuk menjadi yang terbesar. Untuk mengalahkan keakuan. Mengalahkan siapa, mengungguli siapa. Gak penting, kata Yesus. Yesus mau ajarin kita satu hal. Kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Kerendahan hati. Hari ini kita belajar kerendahan hati sama-sama. Pasal 9 ayat 47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Poin pertama dari kerendahan hati yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita semua adalah kerendahan hati juga bicara tentang menegur dengan kasih. Saudara, Yesus tahu pikiran mereka. Orang yang rendah hati bukan kayak gini. Saya melihat suami saya berantem sama mamanya, ya. Terus mereka adu argumen tentang siapa mengungguli siapa gitu, atau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, sampai habis-habisan saling menerka dan menerjang gitu dengan kata-kata gitu ya. Lalu saya tahu itu salah, tapi di pikiran saya cuman gini, ya ampun ngapain sih berantem gara-gara hari itu doang gitu. Tapi saya diem, cuman ada di pikiran saya aja. Jadi saya diam, saya nggak mengemukakan itu, saya nggak menegur suami saya nggak mencoba menegur mama mertua saya, gitu. Saya diam aja. Ketidakpedulian adalah bagian dari kesombongan. Kadang kita bilang kerendahan hati adalah ketika kita mampu untuk menerima teguran. Ya, benar, menerima teguran adalah bagian dari kerendahan hati. Tapi hari-hari ini kita lupa, gitu ya. Kita terjebak dengan salah konsep tentang menghakimi. Kita mau menjadi orang Kristen yang kelihatan tidak mau menghakimi, sehingga kita nggak mau menegur teman-teman, nggak mau menegur orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita bisa jadi solusi dan jawaban buat mereka. Kita bisa kasih tahu mereka tentang kebenaran. Mungkin hari-hari ini kita melihat ada banyak pertikaian, ada banyak dosa, ada banyak sesuatu terjadi di antara teman-teman di sekitar kita, atau bapak, ibu, saudara dengan keluarganya. Tapi kita memilih untuk diam karena kita tahu, saya nggak mau sombong, nanti dikatain kalau aku tuh sotoy, nanti dikatain aku ikut campur, nanti dikatain aku sok bener, gitu. Nanti aku dikatain kalau aku sok suci, gitu. Aku nggak mau, lagian kita nggak boleh menghakimi. Menghakimi berbeda dengan menegur. Ya, yang Yesus lakukan adalah dia mengetahui pikiran mereka, tapi dia bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka pertengkarkan. Kalau saudara baca di Markus, Yesus bertanya sama mereka, kalian tuh tadi ributin apa sih? Gitu. Lalu dia menawarkan solusi kepada para murid. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa Tuhan ngajarin kita kerendahan hati, saudara. Yang pertama adalah, yuk kita mulai peduli
menegur orang-orang di sekitar kita dengan kasih. Ya, menegur dengan kasih. Menegur dengan kasih itu bukan karena saat kita marah, bukan pada saat kita lagi berantem terus kita menegur gitu ya. Pada waktu Yesus menegur para murid, dia itu tidak kan dia tahu bahwa murid ini sedang memperdebatkan tentang siapa yang terbesar. Bisa aja loh, Yesus bilang gini, kalian gak malu apa berantem tentang nyari siapa yang paling lebih unggul daripada yang lain, siapa yang terbesar? Lah, aku sehari-hari bikin mujizat, sembuhin orang buta, sembuhin orang mati, bangkit, sembuhin orang kusta, gitu. Yang paling terbesar akulah, kalian harusnya malu, gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak ngomong kayak gitu loh. Jadi Tuhan Yesus tidak menegur mereka dengan membuat mereka merasa lebih terpuruk gitu, dengan membuat mereka merasa lebih rendah. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka dengan kasih. Tuhan Yesus menegur mereka dengan cara yang bijaksana. Menegurlah dengan kasih, bukan karena kita marah, bukan karena kita kesel, bukan karena kita, ya ampun biar selesai deh gitu ya. Terus kita berusaha menegur, atau yaudah yang penting aku menegur aja deh gitu, tapi tanpa ada motivasi kasih. Yesus banyak menegur orang ya, dalam Alkitab kalau kita baca, dia banyak menegur orang. Tapi yang Yesus lakukan, dia menegur dengan bijaksana dan dia menegur dengan kasih. Kali ini malah dia menegur dengan perumpamaan, dia tidak menegur dengan perumpamaan kali ini. Tapi dia banyak menegur orang-orang dengan perumpamaan ya. Jadi Yesus itu punya cara yang bijaksana menegur seseorang. Kita bisa baca sama-sama dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Dalam 1 Timotius tadi yang sudah kita baca bersama-sama, dibilang bahwa kalau mau menegur, anggaplah kalau menegur orang tua itu anggaplah dia kayak bapa. Kalau mau menegur orang-orang muda, anggap dia kayak saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu. Jadi ketika kita menegur dengan bijaksana. Orang tua bisa salah nggak? Bisa. Orang tua jangan menutup diri untuk sebuah teguran, ya. Tapi biar kita mau orang tua menegur anak dengan kasih, anak menegur orang tua dengan kasih, gitu ya. Menegur dengan cara yang baik, menegur dengan kasih Tuhan, menegur untuk memulihkan. Jadi daripada kita nggak peduli, ya, karena ketidakpedulian itu adalah kesombongan, maka kita harus belajar untuk rendah hati seperti Yesus, menegur dengan kasih. Lalu yang kedua, di ayat 47, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Yang kedua yang kita mau belajar dari kerendahan hati adalah menaruh kebanggaan kepada Tuhan. Nah, dunia punya rumusan yang berbeda sama sorga. Kalau di dunia, kita belajar jadi hebat dari orang-orang hebat, ya. Untuk belajar hebat, kita cari orang-orang hebat. Tapi Yesus panggil seorang anak kecil, ya. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita punya anak balita di rumah 2-5 tahun ya saudara ya, itu kalau misalnya mereka ikut lomba ya, mereka dapat piala, terus mereka dapat piagam, mereka dapat penghargaan, yang paling seneng, yang paling bangga siapa? Mereka belum punya rasa bangga terhadap pencapaian mereka. Mereka yang bangga adalah orang tua mereka. Jadi Tuhan menghadirkan seorang anak untuk membuat para murid itu melihat, kamu cari yang terbesar, kamu harus jadi yang terkecil. Kamu cari yang terbesar, belajar untuk menjadi seperti seorang anak kecil ini yang enggak menaruh kebanggaannya itu di sesuatu seperti prestasi, apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Tahu nggak, dia taruh harapan dia taruh kekuatannya dia di mana, dia bergantung sama siapa.
dia bergantung sama orang tuanya. Dia begitu bergantung sama papanya, mamanya. Bahkan kalau saya ngajar sekolah minggu itu anak kelas balita yang 2-5 tahun, itu mereka masih mama, papa. Kalau nggak ada mama sama nggak ada papa, mereka nggak mau ikutan. Kalau nggak ada mama sama nggak ada papa, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi Tuhan mau kita belajar dari seorang anak. Tadi kita udah mengenal diri kita. Apakah kita sama seperti murid-murid? Ya, kalau kita sama seperti murid-murid, kita punya keakuan, kita pengen menonjol satu lebih daripada yang lain. Maka yuk kita belajar untuk menjadi seperti seorang anak kecil yang enggak menaruh kebanggaannya di dalam hal-hal lahiriah. Seperti prestasi apa yang kita punya. Paulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Saulus itu artinya adalah terbesar, ya, besar gitu. Besar bukan ukuran ya, tapi terpandang. Dan waktu dia menjadi seorang Saulus, dia memang seorang yang terpandang, berpendidikan, dia pengusaha, dia punya kedudukan gitu. Dia orang yang sangat dihargai dan dihormati, ya. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia menganggap itu semua tuh kayak sampah. Bisa bayangin semua hal-hal yang dia capai gitu ya, semua hal-hal prestasi-prestasi, kedudukan, materi yang dia capai, itu dianggap kayak sampah karena pengenalannya akan Tuhan. Lalu dia berganti nama menjadi Paulus. Arti nama Paulus adalah kecil, rendah hati. Hari ini kita semua mau belajar untuk menjadi kecil, biar Tuhan Yesus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan, aku jadi yang terbelakang, aku yang paling belakang. Filipi 3 ayat 3, makanya Rasul Paulus bilang, karena kita orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah di dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kerendahan hati yang kedua, kita udah belajar sama-sama, yuk jangan attach sama hal-hal lahiriah. Ya, jangan taruh kebanggaan sama pendeta yang besar sekalipun, yang ranking 1 dunia sekalipun. Jangan taruh iman kita ke situ. Jangan taruh percaya kita ke situ selain kepada Yesus. Hal yang ketiga, ayat 48, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Pada saat Yesus meletakkan anak kecil ini, hal ketiga tentang kerendahan hati yang mau ditunjukkan oleh Yesus adalah, yuk kita memenuhi panggilan kita dan melakukan peran kita di dalam Tuhan. Ya, anak kecil itu seseorang yang tidak dipandang dalam kehidupan sosial orang Yahudi. Tapi ini nggak bicara tentang status. Ya, kalau kita mau bicara tentang status, banyak banget orang terjebak dalam status. Ketika sudah menikah, orang tua punya anak bangga dengan status orang tua. Tapi banyak sekali orang tua yang lupa sama perannya. Yang paling penting mana? Mau jadi orang tua sebagai status supaya dianggap hebat karena udah punya anak, atau hebat karena melakukan fungsinya dengan baik. Ada banyak anak terlantar, ada banyak anak nggak diajarin, ada banyak anak diabaikan, ada banyak anak nggak diajarkan tentang firman Tuhan. Ketika kita bilang kalau kita mau hidup dalam Tuhan, melakukan peran kita di dalam Tuhan, maka kita harus tahu, kita harus mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Kita harus membawa mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi ada banyak orang tua, yang bahkan orang tua Kristen, cuman bangga punya anak, cuman bangga punya status orang tua, cuman bangga punya anak, tapi nggak melakukan perannya, nggak melakukan panggilannya. Yesus melakukan panggilannya selama dia ada di dunia. Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia tuh sebenarnya raja, saudara. Ya, apa sih yang dia nggak bisa lakukan? Orang dia raja, orang dia Allah. Tapi dia benar-benar mengosongkan dirinya, dia memenuhi panggilannya, dia menjadi manusia, dan dia taat sampai mati. Bicara tentang memenuhi panggilan setiap kita, bicara tentang melakukan peran kita selama ada di dunia ini. Jadi apapun kita ya, kita nggak boleh memprioritaskan yang satu atau menganggap yang satu lebih besar daripada yang lainnya.
Ketika kita mulai menganggap yang satu lebih besar daripada yang lainnya, maka kita sedang gak hidup di dalam pemenuhan panggilan Allah. Karena Alkitab bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, lakukan itu di dalam Tuhan. Kerendahan hati bicara tentang melakukan fungsi kita, melakukan peran kita, bukan sekadar status, tapi di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan taat. Taat sama firman Tuhan. Pada tahun 1920 sampai tahun 1952, itu ada sekitar 7 ekspedisi yang dikirimkan untuk menaklukkan Everest, ya, Gunung Everest. Pada saat melakukan pendakian, banyak orang gugur dan menyerah dan gagal akhirnya, nggak sampai ke Everest. Pada tahun 1953, seorang bernama Edmund Hillary sampai ke puncak Everest. Kalau saudara yang lahir di tahun-tahun itu atau tahun-tahun sesudahnya gitu ya, pasti itu adalah jadi berita besar bagi dunia bahwa ada satu orang bernama Edmund Hillary sampai ke puncak Everest dan dia adalah orang pertama yang menginjakan kakinya di puncak Everest. Namanya masyhur, terkenal, populer, dipanggil sama Ratu Elizabeth II untuk menerima gelar kebangsaan. Namanya jadi Sir Edmund Hillary. Semua media, semua wartawan cari dia, datang untuk kasih tahu ke seluruh dunia bahwa dia adalah orang pertama yang menginjakan kaki di Everest, di puncak Everest. Lalu tiba-tiba seorang wartawan muncul dengan berita. Karena hanya ada satu wartawan yang pergi mencari pemandu Edmund Hillary. Namanya adalah Tenzing Norgay. Nah, wartawan ini ketemu sama Tenzing Norgay, kemudian wartawan ini mulai mewawancarai Tenzing Norgay. Pak Tenzing, kan Bapak udah sampai puncak Everest. Bapak seneng nggak? Seneng dong, seneng banget, kata dia ya. Ya, saya bangga banget bisa sampai di puncak. Tapi kan Bapak pemandunya ya. Nah, harusnya Bapak tuh bisa jadi orang pertama tuh yang naik ke Everest. Bener nggak, Pak? Kenapa Bapak nggak nginjekin kaki duluan? Jadi Bapak namanya yang dicatat sama sejarah sebagai orang pertama yang menginjakan kaki di Everest. Secara Bapak pemandunya pasti berada di depan gitu. Tenzing bilang sama wartawan itu kayak gini. Bener, waktu itu kami berdua sudah sangat kelelahan. Kami mendaki udah sampai hampir di puncak. Satu langkah lagi saya tahu saya akan berada di puncak Everest saat itu. Tapi saya melihat Edmund yang kelelahan dan saya tahu itu mimpinya dia. Saya tunggu Edmund dan saya mempersilahkan dia untuk sampai ke puncak Everest lebih dulu. Saudara ditanya lagi sama wartawan, kenapa Bapak lakukan itu? Bapak nggak pengen ini namanya dikenang dalam sejarah sebagai orang pertama? Dia bilang, enggak, karena itu bukan mimpi saya. Mimpi saya adalah membantu orang-orang mewujudkan mimpinya untuk sampai ke puncak Everest. Mimpi saya adalah membantu orang-orang untuk mendaki Everest. Mimpi saya untuk menolong mereka, untuk melayani mereka selama perjalanan untuk sampai ke puncak Everest dan di Gunung Everest. Wah, saudara, kita semua nggak bisa jadi sama. Posisi itu, status itu, posisi kedudukan itu nggak ada harga matinya atau nggak ada habisnya, ya. Tapi ketika kita memainkan peran kita, ketika kita memenuhi panggilan kita dengan baik, dengan sesuai dengan firman Tuhan, dalam ketaatan akan firman Tuhan, itu bentuk kerendahan hati. Nggak semua kita perlu populer kan? Nggak semua kita namanya harus dicatat dalam sejarah. Tapi ketika kita melakukan peran kita dengan baik, ketika kita melakukan fungsi kita dan nggak terjebak sama status, itu kerendahan hati. Tapi di dalam Tuhan ya. Jadi kerendahan hati adalah kita melakukan segala sesuatu tapi di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, di dalam kasih-Nya Tuhan. Hal yang keempat, selanjutnya dari ayat 48, karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Selanjutnya kita baca dari Markus 9 ayat 35. Nah, Markus 9 ayat 35 ini sebenarnya cerita yang sama, tapi ditulis dengan sedikit pandangan yang berbeda atau tujuan yang berbeda oleh si penulis Markus. Ya, Markus 9 ayat 35 di sini dijelaskan bahwa lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Selanjutnya dalam Markus 10 ayat 43-45.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus itu selama ada di dunia, dia pemimpin terhebat, benar? Dia guru, dia dihormati, dia jadi seseorang yang bawa solusi untuk orang lain. Dia raja gitu ya. Dia digadang-gadang menjadi raja gitu oleh orang umat Yahudi yang akan membawa kebebasan gitu, yang membawa kemerdekaan bagi umat Yahudi. Dia seorang yang dihormati, dia pemimpin yang terbesar yang pernah ada. Dia melakukan hal-hal besar yang nggak bisa dibuat oleh manusia. Tapi yang dicontohkan oleh Yesus, yang dikasih tahu Yesus untuk setiap kita adalah menjadi pelayan, menjadi yang terkecil, bicara tentang menjadi hamba, bicara tentang mau melayani, memberi diri untuk melayani, bicara tentang mengosongkan diri kita gitu ya, dengan apa semua yang kita miliki, atribut-atribut yang ada di dunia, yang dunia kasih, labelin kita dengan atribut-atribut dunia, kita taruh itu semua dan kita contohin Yesus untuk menjadi seorang hamba. Dia melakukan perkara-perkara yang besar, dia pemimpin yang dihormati, tapi dia mau mencuci kaki murid-muridnya, dia mau melayani. Ya, hamba itu setia, hamba itu taat. Yesus taat sama Bapa sampai dia mati. Yesus taat sama Bapa, melakukan semua yang Bapa suruh sama dia. Walaupun itu menderita, walaupun itu nggak enak, walaupun dia bisa komplain sama Bapa, tapi dia nggak komplain karena dia tahu dia hamba. Dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya. Bicara tentang hamba adalah bicara tentang hati. Bicara tentang hamba, bicara tentang sikap hati kita. Bukan tentang apa yang kita kerjakan, tapi sikap hati kita ketika kita mengerjakan hal itu. Kerendahan hati, bicara tentang sikap hati sebagai hamba dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Pada saat Yesus menceritakan tentang perumpamaan tentang 3 hamba yang diberi talenta, perumpamaan tentang talenta. 2 hamba yang dibilang setia ini adalah hamba yang pergi mengerjakan apa yang dipercayakan tuannya. Benar gak? Ketika tuannya kembali, tuannya bilang, kamu hamba yang setia. Aku akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepadamu. Tapi kemudian ada 1 orang hamba yang bahkan mengubur talentanya dan tidak mengerjakan apa-apa. Dibilang, kamu hamba jahat, kamu hamba yang malas. Dia hanya bisa bilang, Tuhan, kenapa sih aku cuma dapat 1 gitu ya? Dia bakal ngomong di belakang, tuanku itu jahat, aku sembunyiin aja lah talentanya. Dia mengeluh tentang tuannya yang nggak bekerja, yang suruh dia kerja. Kayak gini, tuan gua nggak kerja, tuan aku aja nggak kerja, malas begitu, ngapain aku kerja susah-susah buat dia? Gitu. Jadi hamba yang tidak setia itu bukan hamba. Ya, Tuhan bilang, ayo kita jadi hamba yang setia. Tuhan kasih contoh hamba yang setia. Apa yang kita punya sekarang? Kita punya keluarga, kita punya kerjaan, kita punya pelayanan di gereja, kita punya bisnis, kita punya apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Yuk kembangkan, yuk lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan punya hati hamba. Lakukan dengan sungguh-sungguh setia sampai kita ketemu lagi sama Tuhan dan Tuhan bilang, kamu hamba yang setia. Atau Tuhan bilang, aku akan percayakan kamu lagi hal yang lebih besar. Punya hati hamba mau tunduk. Punya hati hamba nggak suka mengeluh tentang pekerjaan. Apa yang dia terima, Tuhan tahu kapasitas kita. Jadi jangan mengeluh. Tuhan tahu apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Jangan mengeluh kalau hari-hari ini anak-anak kita mulai rewel, mulai banyak nanya. Jangan mengeluh. Itu yang Tuhan percayakan. Yuk kerjakan itu. Punya hati hamba. Ya, punya hati hamba taat, setia kepada firman Tuhan. Saudara, kita tadi udah dengar cerita tentang Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, ya. Dari cerita itu kita tahu dan saya belajar bahwa setiap pencapaian kita di dunia ini itu bukan hasil pencapaian kita sendiri. Segala sesuatu pencapaian yang kita punya itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Kita juga udah ditebus sama Tuhan. Kita udah masuk dalam wilayah kasih karunia-Nya Tuhan. Maka yuk
sebagai tanda kita berterima kasih kepada Tuhan, kita melayani. Kita jadi berkat buat banyak orang kalau kita melayani. Pemimpin-pemimpin besar di dunia yang terkenal, mereka dihormati rata-rata bukan karena status mereka, tapi karena keinginan mereka untuk mengabdikan diri bagi orang lain, untuk melayani orang lain. Apapun status kita, apapun yang kita dipercayakan saat ini, yuk kita jadi hamba, punya hati hamba. Ya, karena kita tahu kita ini udah ditebus. Kita ini budak cintanya Tuhan. Ya, yuk punya hati hamba. Karena itu adalah kerendahan hati. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Kita punya keakuan dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Yang pertama adalah kerendahan hati bicara tentang menegur dengan kasih. Tidak melakukan pembiaran terhadap dosa atau kesalahan orang lain. Yang kedua, menaruh kebanggaan kita hanya kepada Tuhan. Sama seperti anak kecil yang tidak menaruh kebanggaannya pada hal-hal yang dia capai, prestasi. Tapi dia menaruh harapannya kepada orang tuanya. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita memenuhi panggilan kita selama kita masih ada di dunia. Menjalankan peran kita di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Melakukannya di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dan yang keempat, memberi diri kita untuk melayani. Yuk punya hati hamba. Ya, punya hati hamba, minta Tuhan, aku pengen punya hati hamba. Dan lakukan firman Tuhan. Karena kita nggak bisa doa jungkir balik kalau kita nggak melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan berarti melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, udah otomatis hamba. Kita pasti punya kerendahan hati. Ya, melakukan peran kita, punya hati hamba selalu. Nanti kita tunggu sampai Tuhan Yesus datang. Dan dia akan bilang, kamu setia. Kamu yang aku pandang besar. Gitu ya. Jadi, jadilah yang terbesar dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sudah ibadah hari ini kita tetap percaya bahwa kiranya Kau memberkati kami Tuhan setiap kami ya. Engkau menjauhi kami dari segala
kejahatan, kami menjauhi segala penyakit dari dalam hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini kami tetap percaya kepadamu, sekalipun kami tidak pernah punya rasa berharap Tuhan, sekalipun kami tidak sesuatu dalam hidup kami Tuhan tidak ada dasar untuk berharap, tapi biar kami tetap berharap kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kau memberkati kami dari segala pujian penyembahan kami, segala syukur kami hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang menolong kami, setiap kami Tuhan. Engkau membawa kami terus terbang tinggi bagaikan Raja Wali dalam hidup kami dan tidak pernah turun. Kau terus membawa kami terus terbang tinggi, Kau terus membawa kami lebih naik dan naik Tuhan, dan tidak pernah turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bila hari ini Tuhan kami percaya tidak ada sesuatu hal yang sia-sia dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan, dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, yang biar kami tidak selesai dalam ibadah hari ini, tapi kami terus melayani-Mu hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan. Setiap hari kami mau melayani Engkau Yesus dengan segenap hati kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kita akan mau menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah menyertai kehidupan saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.